Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lainatul Sofiah. Saya Amanda dengan NIM 215870015. Saya Indiana Devi dengan NIM 215870026. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengembangan alat evaluasi jenis non-tes. Para ahli berpendapat bahwa dalam melakukan evaluasi pembelajaran, kita dapat menggunakan teknik tes dan non-tes. Sebab hasil belajar atau pembelajaran bersifat aneka ragam. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran jenis non-tes. Ada 3 jenis alat evaluasi non-tes. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga skala sikap. Kita mungkin sering melihat apa yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tetapi, apakah itu observasi? Begitu juga dengan wawancara. Apakah berbincang dengan peserta didik disebut juga wawancara? Nah, untuk memahami semua itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai observasi. Apa sih itu observasi? Nah, sebenarnya observasi merupakan suatu tindakan yang biasa kita lakukan secara tidak sadar maupun sadar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Observasi juga merupakan salah satu evaluasi jenis non-tes yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, rasional, dan objektif mengenai berbagai suatu fenomena, baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya tujuan observasi itu adalah yang pertama, untuk mengumpulkan informasi dan data suatu fenomena, baik itu peristiwa ataupun tindakan, baik itu dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan. Dan yang kedua, untuk mengukur interaksi kelas peserta didik dengan guru dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial atau social skills. Wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu alat evaluasi bentuk non-tes yang dilakukan melalui percakapan ataupun tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Wawancara langsung merupakan wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara atau guru dengan yang diwawancarai atau peserta didik tanpa melalui perantara. Wawancara tidak langsung merupakan wawancara yang dilakukan secara tidak langsung. Artinya, guru melakukan wawancara atau menanyai sesuatu itu melalui perantara ataupun media. Mungkin contoh media itu seperti HP, laptop. Jadi, tidak menemui sumbernya secara langsung. Selanjutnya, tujuan wawancara yang pertama untuk memperoleh suatu informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi ataupun orang tertentu. Yang terakhir yaitu skala sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Dalam mengukur sikap, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, kognisi. Kognisi yaitu berkenaan dengan pengetahuan peserta didik tentang objek. Yang kedua, afeksi, yaitu berkenaan dengan perasaan peserta didik terhadap objek. Dan yang terakhir, konasi, yaitu berkenaan dengan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap objek. Cukup sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.